大家好，今天我们要学习第4章. Hari ini kita akan belajar bab 4, Timu Shi Nin Gui Xing. Temanya adalah Nin Gui Xing. Kalimat Nin Gui Xing biasa digunakan untuk menanyakan nama dalam bahasa Mandarin. Ya, oke. Nah, jadi kata Nin Gui Xing ini hanya diperuntukkan untuk orang yang lebih tua atau orang yang belum pernah kita kenal atau atasan kita. Kalau kemarin kan kita belajar ni jiao shenme mingzi, siapa namamu gitu ya. Itu kalau untuk orang yang sebaya. Tapi kalau untuk orang yang kita hormati, kita menggunakannya nin gui xing gitu. Tidak boleh menggunakan ni jiao shenme mingzi karena itu tidak sopan, bu limao ya. 好，现在我们先学习生词. Kita pertama-tama akan belajar kosakata baru. Oke. Yang pertama ada jiao. Jiao itu dipanggil. Contoh, 我叫 Dila. Saya dipanggil Dila. Jiao. Lalu yang berikutnya 第二是认识, kenal. 认识, kenal. Contoh di sini ada 我认识你, 我认识他, 我认识他, saya mengenal dia, kenal, tahu gitu ya. 他是谁? 你认识吗? Dia siapa? Apakah kamu kenal? Gitu, 认识, kenal. 第三是高兴, yang ketiga adalah 高兴, senang. 高兴 itu senang. Jadi perasaannya senang. 认识你很高兴. Bacanya dari belakang. Ya, tadi kan 认识 itu adalah kenal. Ni kamu, 很 sangat. Kita sudah belajar di bab sebelumnya, 很 sangat. 高兴 senang. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin cara membaca dari belakang. Senang, sangat senang, 很高兴 sangat senang. 认识你 mengenalmu. Ya. Jadi bukan mengenalmu sangat senang, tetapi kalau dari Mandarin ke Indonesia jadinya 很高兴 dulu yang diartikan. Sangat senang mengenal, 认识 mengenalmu. Seperti itu. Lalu ada 贵姓. 贵姓 itu untuk menanyakan nama Anda. 您贵姓. Nah, kalian lihat di sini. Kita menggunakan nin, bukan menggunakan ni, ya. Karena istilah 贵姓 itu hanya digunakan satu untuk orang yang lebih tua, dua orang yang dihormati mulai dari jabatan atau status sosialnya di mungkin ketua RT atau misalnya presiden gitu kan, misal gitu. Pokoknya yang derajatnya di atas kamu gitu kan, maka kita menggunakan nin, Anda disopankan ya kan, 贵姓. Tidak bisa menggunakan ni 贵姓, tapi nin 贵姓, seperti itu. Untuk menanyakan nama. Nah, Xing sendiri, Xing dari nin gui Xing ke Xing. Xingnya sendiri itu artinya marga. Kalau di Indonesia tidak ada marga. Ya kan, mungkin yang orang daerah Padang gitu kan, ada lah kayak Hasibuan, Tampu Bolon, seperti itu. Tapi kalau rata-rata orang Indonesia kan tidak memiliki marga. Nah, kalau orang Tiongkok, Korea, Jepang gitu kan, atau Barat, mereka semuanya punya marga. Nih, Xing marga. Contoh, 我姓安, marga saya An. Jadi marga dia An. Contoh nama Lause, An Xuan Yi. An Xuan Yi, marganya An. Namanya Xuan Yi. Gitu. Lalu yang Tilio, Shenme apa? Shenme itu apa? Kemarin kita belajar ma,
ma yang ini? Ya nggak? Matanya. Apakah? Nah, kalau yang ini, shenme itu apa? Ni jiao shenme mingzi? Ni, kamu. Jiao, dipanggil. Shenme, apa? Mingzi, nama. Kamu dipanggil dengan nama apa? Namanya apa? Shenme mingzi, nama apa? Ya, bukan ni jiao mingzi shenme, tapi ni jiao shenme mingzi. Kamu dipanggil nama apa? Itu. Penggunaannya gitu. Jadi kalau shenme, penggunaan shenme, setelah kata shenme, shenme apa? Kalau kita kan namamu apa? Kita kan namamu apa? Atau apa namamu? Gitu. Di belakang atau di depan. Tapi kalau penggunaan shenme dalam bahasa Mandarin, setelah kata shenme, itu harus kata bendanya. Apa yang ditanyakan? Namamu apa? Shenme mingzi. Yang lain misalnya kamu mau apa? Niyao shenme dongxi, misal. Seperti itu ya. Ni jiao shenme boleh. Ni jiao shenme boleh sampai sini. Tapi kalau mau diperjelas, ni jiao shenme mingzi gitu. Kayak gini. Jadi penulisannya boleh ni jiao shenme sampai sini, berhenti. Atau kalau mau lengkap, ni jiao shenme mingzi, diperjelas. Maknanya sama. Nih, mingzi, nama. Ni jiao shenme mingzi? Wo jiao Adi. Wo jiao Lila. Gitu. Ingat, kalau di sini dilihat di sini. Kalau menggunakan jiao shenme mingzi, menanyakan nama kan? Itu menggunakan ni karena buat teman sebaya yang seumuran atau sepantaran gitu. Berbeda kalau menggunakan kuising tadi. Nin kuising. Ini. Kalau kuising itu harus menggunakan nin, ya kan? Jiao. Kalau jiao shenme mingzi itu menggunakan ni. Gitu bedanya ya, karena yang ini untuk orang sepantaran, kalau kuising itu untuk orang yang dituakan. Makanya menggunakan nin. Jangan terbalik. Nanti kalau kalian tanya namanya lose, pakainya yang ini. Nin kuising. Kalau ketemu teman baru di kelas, pakainya ini. Ni jiao shenme mingzi. 然后呢，第八是itu artinya adalah. 我是老师, saya adalah guru. 我是老师, saya adalah guru. 你们是学生. 你们是学生. Ini. Kalian, 你们, kalian, 是 adalah 学生 murid. 我是老师, saya adalah guru. 你们是学生, kalian adalah muridnya. Oke. 然后呢，下一个是
Shuesheng tadi barusan saya bahas. Shuesheng itu pelajar atau murid. Niman shi shuesheng gitu. Wo shi lao shi, niman shi shuesheng. Tidak boleh langsung bilang wo lao shi atau niman shuesheng, itu berbeda. Harus ada shi. Kalian adalah siapa? Saya adalah siapa? Kalau kalian menulisnya niman shuesheng gitu misalnya. Niman shuesheng tanpa shi gitu ya. Niman shuesheng maknanya bukan kalian adalah pelajar, tetapi murid kalian. Gitu. Kalau niman shi shuesheng kalian adalah pelajar. Kalau niman shuesheng maknanya itu berubah jadi murid kalian. Hati-hati kalau dalam bahasa Mandarin. 然后呢，下一个是的士是那，那 itu kata tunjuk itu yang jauh itu. 我不认识那个人，我不认识那个人。我 saya 不 tidak 认识 kenal. Nah itu ke itu satuan benda. Ren orang. Saya tidak kenal orang itu. Nah, keren jadi satu orang itu. Bukan itu orang. Orang dibaca dulu orang itu. Saya tidak kenal orang itu. Ke tadi di sini saya dikatakan adalah satuan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal satuan itu misalnya kalau untuk orang gitu kan manusia kalian bilangnya seorang. Kalau untuk hewan, mengatakannya seekor. Kalau untuk benda, mengatakannya sebuah. Iya enggak? Kalau misalnya untuk bunga, misalnya, setangkai. Minuman, ada secangkir, sebotol. Itu yang dikatakan satuan benda. Nah, di sini Mandarin ada yang namanya ke. Diingat-ingat. Ke ini satuan benda untuk universal. Mau orang, mau benda, mau hewan, mau apapun, bisa pakai satuannya ini. Ya. Kalau nanti ada lagi, misalnya buku ada sendiri, hewan ada sendiri. Tapi kalau misalnya kalian tidak tahu satuannya apa, maka menggunakan ke. Tidak bisa mengatakan bahwa na, ren, tanpa satuan tidak bisa. Karena ini kan menunjukkan jumlah orang itu kan, maka harus pakai ke. Na, ren tidak ada dalam bahasa Mandarin. Harus na, ke, ren. Karena dia menunjukkan jumlah orang itu. Kalau ada jumlahnya, itu pasti ada satuannya. Orang itu cuma satu, gitu ya. Nah, lalu ada lagi jo. Jo. Artinya ini. Kalau na itu untuk kata tunjuk yang jauh, jo itu kata tunjuk yang dekat. Ini. 这是我的老师。这是我的老师。Ini adalah 我的老师 guru saya. Guruku. Ini adalah guru bayi belakangku. 我的老师 jadi satu. Ini adalah guruku. Gitu. Oke. Penggunaan te di sini. Nah, te di sini itu menunjukkan bahwa laoshi, kata laoshi atau guru, itu punyanya wo. Milik. Misalnya, bukuku, wo te shu, te-nya ini. Guruku, wo te laoshi. Kalau kita kan gurunya dulu yang dikeluarkan, baru punyanya siapa, gitu kan. Guruku, bukuku, adikku, gitu. Tapi kalau bahasa Mandarin, orangnya dulu punyanya siapa, terus bendanya apa? Wo te laoshi,
guruku. 我的弟弟 adikku. Jadi dibalik. Pokoknya kalau ada te ini berarti kata setelahnya te dan kata sebelumnya te itu jadi satu kesatuan. Ini satu kesatuan, membacanya dari belakang ke depan. Guruku. Ce ini, she adalah guruku. Ini penggunaan ce dan te. Xiaike shi ren, orang. Ren itu bahasa Mandarin untuk orang. Kalau kalian lihat karakternya di sini, ini seperti gambar orang ketika kalian menggambar zaman SD itu loh. Gini. Terus berubah, jadilah ini. Ren, orang. Gitu. Ada Taifu. Taifu itu dokter. Jadi profesi Taifu, dokter. Ada lagi Liu Xuesheng, pelajar asing. Kalau tadi Xuesheng adalah pelajar, murid, seperti kalian itu namanya Xuesheng. Kalau Liu Xuesheng itu pelajar asing. Misalnya dari Chungguo, dari China datang ke Indonesia untuk belajar, maka dikatakan mereka adalah Liu Xuesheng, mereka adalah pelajar asing. Atau kalian pergi ke Chungguo, pergi ke China, maka kalian adalah seorang Liu Xuesheng, pelajar asing. Pengyou, teman. Pengyou itu teman. Meiguo itu Amerika. Maaf, jangan dihiraukan yang ini. Meiguo itu Amerika. Negara Amerika, namanya Meiguo. Mei cantik, Guo itu negara. Jadi maksudnya itu negara yang orang-orangnya cantik. Amerika Serikat. Gitu. 好，下一个我们学习绘画. Berikutnya kita akan belajar dialog dari bab 4. 好，在这里有2个人, di sini ada 2 orang. 第一个是玛丽, yang pertama adalah Mali. 第二是王兰, yang kedua adalah Wang Lan. 你们听老师说，然后自己读. Kalian dengarkan dulu saya membaca, lalu silahkan diikuti. 第一，玛丽，我叫玛丽，你姓什么？王兰，我姓王，我叫王兰。玛丽，认识你很高兴。王兰，认识你我也很高兴。Kita lihat di sini. Ada Mali. Mali mengenalkan diri sendiri. 我叫 Mali. Aku dipanggil Mali. 你姓什么? Dia merasa di sini menggunakan ni karena sebaya, tetapi dia menanyakan marga. Tadi kan ni jiao shenme mingzi. Kamu namanya siapa? Kalau ni jiao shenme mingzi, maka yang kalian gunakan adalah nama kecil. 我叫 Mali misalnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah ni xing shenme, maka yang ditanyakan hanyalah marganya saja. Margamu apa? Xing marga. Ya. Xing itu marga. Margamu apa? 我姓王. 我姓王, marga saya Wang. 我叫王兰. Margaku Wang, dipanggilnya Wang Lan. Jadi kalau penamaan dalam bahasa Mandarin, itu biasanya susunannya yang pertama di depan itu adalah marga. Marga. Baris yang pertama itu marga.
Lalu setelahnya marga itu nama panggilannya. Nama panggilannya bisa satu, seperti ini. Yang Wang ini marganya, terus ini nama kecilnya lah, istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya cuma dua suku kata seperti ini, dipanggilnya biasanya mengikuti marga Wanglan. Tidak mungkin Hociaolan, itu tidak mungkin. Pasti jadinya Wanglan. Kalau misalnya setelah marga ada dua suku kata lagi, contoh namanya Mali. Nama kecilnya namanya Mali. Marganya dia marganya An. Misalnya, berarti ni xing shenme, wo xing An, ya kan? Margaku An. Wo jiao Ma Li. Margaku An dipanggilnya Mali. Seperti itu. Itu kalau dua suku kata. Kalau ada kalau nama kecilnya hanya ada satu suku kata, biasanya digandeng dengan marganya untuk nama panggilannya. Begitu. Lalu, 我们看一下下一个是玛丽，认识你很高兴。Sangat senang, 很高兴, sangat senang berkenalan denganmu. Gitu. 认识你我也很高兴. Aku juga sangat senang, ingat ye juga. Aku juga sangat senang berkenalan denganmu. Di sini有两个人, ada Da Wei, lalu ada Zhang Laoshi. Berarti ini kira-kira hubungannya adalah guru dan murid, gitu. Di sini Da Wei mengatakan Laoshi nin gui xing. Ya, 你们听老师说，然后 Citu, dengarkan dulu, lalu silahkan kalian tirukan sendiri. 大卫老师您贵姓？张老师我姓张，你叫什么名字？大卫我叫大卫，他姓什么？张老师他姓王。大卫他是老师吗？张老师他不是老师，他是学生。Di sini dikatakan bahwa Da Wei bertanya kepada Laoshi-nya, Laoshi nin gui xing. Laoshi, marga Anda apa? Ya, nin gui xing marganya apa? Karena dari murid ke guru, maka menggunakan nin, ya, nin gui xing. Gui di sini tuh artinya penghormatan, honorific. Honorific. Beda dengan tadi yang sebelumnya ada nin xing shenma. Nin xing shenma, margamu apa? Ini menanyakan marga untuk teman sebaya bisa. Tapi kalau misalnya untuk orang yang lebih tua atau dihormati harus menggunakan nin gui xing. Entah hanya menanyakan marga aja atau menanyakan nama. Untuk orang yang dihormati atau orang yang lebih tua harus menggunakan nin gui xing. Lalu di sini Zhang Laoshi mengatakan, 我姓张, marga saya Zhang. 你叫什么名字? Karena Zhang Laoshi ini lebih tua daripada Da Wei, maka dia menggunakan 你叫什么名字? Siapa nama? Kamu dipanggil dengan nama apa? Ya, kamu dipanggil dengan nama apa? Ranhona Da Wei mengatakan bahwa 我叫大卫, saya dipanggil Da Wei. 他姓什么? Dia marganya apa? Gitu. Banyak orang ketiga nih, dia marganya apa? Lalu Zhang Laoshi mengatakan 他姓 Wang, marga dia Wang, ya.
marga dia, Wang. Lalu Tawe bertanya lagi, Ta shi lao shi ma? Apakah, dari belakang bacanya, apakah dia adalah lao shi? Apakah dia adalah lao shi atau guru? Lalu Zhang Laoshi menjawab, Ta bu shi lao shi. Dia bukan lao shi. Ta shi sui sheng. Dia adalah murid. 好，今天的课到这里。如果你们有问题，可以写一下，然后在星期日可以也在我们上课的时候可以问我。Pelajaran kita bisa sampai di sini. Kalau ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silahkan dicatat nanti hari Minggu ketika kita masuk, sangke ketika masuk, bisa ditanyakan kepada saya. 好，你们再见。